semua, kita sekarang sudah berpindah ke area yang berbeda. Kita sudah diajak jalan-jalan sama Daeng ya, dan sekarang ini sudah dikasih minum nih sama Daeng. Ini bukan sponsor loh nih. Ya, oke. Kita kembali menanyakan ke Daeng. Ya. Daeng tadi sudah menceritakan ke kita perjalanan Daeng meniti karir di tari, belajar menari di mana dan berkuliah di mana. Ya. Dan sekarang kita tanya lagi kelanjutannya, bagaimana Daeng membina kelompoknya atau prestasi-prestasi yang sudah diraih sama Daeng. Baik Daeng. Ya. Jadi tadi Daeng lah bercerita tentang perjalanan Ya. karir. Ya. Prestasi-prestasi yang sudah Daeng raih itu seperti apa Daeng? Kecapean tujuannya ke Sanggar. Iya, gitu. Sanggar ya, Sanggar Ya. Limpapeh ya. Iya, iya. Oke. Itu mah Ben untuk menambah sebenarnya karena ada yang festival itu untuk menambah jam terbang anak-anak tuh Ben. Iya. Mungkin karena mereka latihan-latihan. iya tari, latihan Panik, tari latihan tari, iya gitu ya. panik latihan tari apa pilu dan ke acara ke menari pakai baju Iya, kan iya. kayak itu pikiran anak-anak itu Ben ya gitu kan ya udah gitu mungkin talingo de nyaring Ben kok ado festival den kaja Ben iya gitu Bagus Daeng kaca festival. iya soalnya mencari hadiahnya Sama teman-teman. Iya. Wah, hadiah itu penting ya buat Iya. semangat Iya, mencari hadiahnya gitu. Kebetulan kami di komunitas Limpapeh kok ya alhamdulillah gitu. Ya juara 1, juara 2 itu aja. Alhamdulillah, ya. Cari hadiah. Kalau enggak kadang hadiah dia enggak ikut deh, Ben. Iya. Kalau tahu Ben. Tahu banana orang Padang gitu ya, tapi Iya. bukan orang Padang Iya. tidak semua begitu loh Iya, teman-teman. iya. Ya, terus. Ya udah gitu. Kebetulan yang asisten. Iya, jadi untuk asisten kok Ben gitu kan yang mulai senior lah gitu Ben ya. Senior, Ya, yang senior gitu untuk melatih anak-anak yang junior Ben. Ya yang baru-baru yang junior hanya dia suruh melatih ya gitu. Jadi untuk tujuan Daeng Koko Ben untuk biar mereka itu tuh yang pelatih-pelatih yang senior itu bisa nyomaja di luar Ben gitu. Jadi untuk komunikasi ke anak-anak itu tuh kan lah belajar di Sanggar gitu kan gitu. Hanya bisa di luar ya alhamdulillah gitu. Jadi sebanyak anak murid yang dari tahun 90 remaja Ben gitu udah tersebar. Mandiri ya. Udah Bisa mandiri ya. udah Jadi, sejak katanya jadi udah di Limpapeh selain dari mengajarkan tari, Iya. dari menari, Iya. penari gitu Iya. ya. Dia mengajarkan juga kemandirian. Iya. Bagus. Oke, ya. Limpapeh top ya. Iya. Teman-teman Daeng ini punya anak 3 orang ya. Iya. 3 orang, 2 orang putri, 1 orang putra. Iya. Dan kita sudah banyak mendengar sekarang hampir ketiga-tiganya itu sangat serius di dunia seni. Iya. Anak pertama Daeng namanya Jingga. Ini sudah memiliki prestasi yang sangat luar biasa sebagai seorang penari, sebagai seorang koreografer dan modeling juga. Iya. Dan yang kedua juga Venda. Venda juga sekarang sudah beraktivitas di dunia tari dan modeling juga. Yang terakhir nih teman-teman ya, yang satu-satunya Engkoti, putra Engkoti laki-laki itu sudah belajar juga di dunia musik. Namanya Andes ya, Andes. Nah, kita tanya-tanya ke Daeng, siapa di antara ketiga mereka ini yang betul-betul memiliki kemauan untuk mendalami dunia seni. Nah, Pak Adu Daeng, siapa di antara 3 anak Daeng? Iya, bentuknya katigonya Ben. Iya katigonya gitu. Mungkin yang pertama si Jingga gitu dia kebetulan si Jingga yang anak pertama kok Ben ini berlatih di Anjungan Sumatera Barat di Limpapeh gitu kan ya apaan nama aja Ben iya apaan nama aja gitu kan. Nah, jadi untuk menambah ilmu nanda punya apanya Ben gitu ya apa kan tidak mungkin lah namanya manusia gitu kan ya tidak 100% harus mendapat ilmu-ilmu yang dari luar gitu kan ya untuk menambah ilmu ya jadi si Jingga Ben tahu enggak Sigma Dance Theater namanya Benny Krisnawardi gitu ya Sigma Dance Theater itu komunitas saya teman-teman. Kebetulan juga saya Jingga anaknya Daeng juga pernah belajar tapi nggak lama loh teman-teman tapi banyak kan dari Limpapeh jadi dia dalam dapat ilmu dari Sigma itu Ben jadinya lah banyak keluar nih Mbak Ibu banyak yang dipakai kebetulan yang komunitas mungkin membantu ke kakaknya naik ujian di IKJ Ben gitu Jingga pasti itu gitu kan
Jadi untuk yang nomor 2 itu lebih banyak ke modeling band, iklan-iklan band gitu. Iya. Oh, iklan iklan terakhir ya. Iya. Terakhir di Iya. TV deh. Iya. Jangan sabut itu iklannya le malu lo Pak. Iya. Iya. Jadi yang nomor 2. Jadi yang untuk yang nomor 3 itu tuh kebetulan laki-laki band gitu ya. Jadi dan suruhnya belajar menari gitu, biar hebat, biar rancak bentuk apanya. Kirunya ndak namu ada ben. Gitu. Padahal lah mengecek gitu kan ya, ndak namu ada ben. Ya akhirnya nyop pai ke musik. Iya, gitu. Musik perkusi, musik tradisi Indonesia gitu ya. Daeng, sebentar Daeng. Teman-teman kita stop dulu karena kebetulan sekarang azan ya. Kita break sebentar sambil menunggu azan selesai. Iya. Tonton terus ya teman-teman ya. Iya, oke. Hai Indonesia Dance Channel, apa kabar? Pasti kabarnya baik dong. Saya Venda, putri dari ayah Eeng. Saya sudah mulai menari itu sejak kecil. Sampai sekarang pun masih aktif di Anjungan, Sumatera Barat. Selain itu, saya masuk ke dunia modeling. Alhamdulillahnya, tahun 2016 saya dipilih sebagai anggota PPI, Purna Paskibraka Indonesia di Istana. Harapan saya buat ayah, semoga sehat selalu dan selalu berkarya. Terima kasih. Oke teman-teman semua, kita kembali lagi ngobrol sama Daeng seputaran pengalaman-pengalamannya di dunia kesenian. Jadi Daeng, kita teruskan yang Andes tadi. Iya. Jadi ya Andes sudah mulai masuk di dunia musik kan. Iya. Pak tadi cerita Daeng. Oh iya, kebetulan ya dek laki-laki seorang gitu nah Ben ya, gitu. Ya jadinya kepingin musik. Ya udah, kebetulan musik ya, kebetulan ada di Anjungan Bengkulu yang musik perkusi, dol perkusi gitu. Jadi dia masukin ke situ gitu. Jadi untuk menambah ilmu mereka gitu. Kebetulan yang pelatihnya kawan Daeng. Di Anjungan apa tadi? Di Anjungan Bengkulu. Iya. Oki. Iya, Kak Oki gitu kan. Akhirnya nama melatih ya gitu. Ya udah alhamdulillah gitu karena ketekunan anak gitu. Kalau nyomale latihan di pacaruan Ben. Oh iya gitu. Iya ndak ada cerita gitu. Kamanga wang untuk gadang. Iya bawa panik mantan kalau untuk main kata ini ndak usah lah. Ini kan lalu orang di rumah gitu. Ya. Enggak, soalnya walaupun itu Ben itu dan terapkan karena anak Daeng juga Ben gitu. Karena anak sangka dan terap ya disiplin gitu. Kalau hanya untuk bermain untuk dharma wisata atau mamanganya kata ini jalan mendingan kalian pulang begitu ya karena anak Ben gitu ya. Teman-teman semua, Daeng ini sangat terkenal dengan celotehan-celotehan Padang Minangnya ya. Jadi kalau di saat Daeng tidak berbicara Minang, nah kita merasakan ada sesuatu yang kurang nih. Daeng dalam mood yang tidak baik gitu. Jadi kalau Daeng sudah ngomong masalah celotehan Minang yang ada khasnya gitu ya. Itu baru. Nah, ini baru Daeng. Sampai kawan ngecek itu Ben, ndak bagara wak celoteh Minang kok aku Daeng bisu mati mah. Lah serius. Coba dia mencoba serius Ben. Iya, coba dan serius itu cerita kawan. Abisuk dia mati, bakal mati lo dan wanian. Itu aja. Enggak soalnya enggak biasanya do gitu ya. Ya alhamdulillah ada Ben ya. Wak bagara-gara mungkin tapi dia calik sikonnya juga Ben gitu ya. Ya alhamdulillah loh sekarang Daeng ini juga sudah haji kecil. Amin. Haji juga ya. Amin gitu. Terus Daeng perjalanan Daeng sudah cukup panjang ya. Perjalanan Daeng sudah cukup panjang. Jadi harapan Daeng ke depannya dalam membina kelompok sendiri dan dunia tari khususnya tari tradisi Minangkabau gimana Daeng? Iya, kalau harapan Daeng Ben ya, harapan mudah-mudahan tari untuk yang Minangkabau gitu ya Ben ya, gitu akan dicintai. Itu yang penting dulu gitu Ben. Jadi dicintai sama anak-anak gitu bahwa iko budaya leluhur den koma. Ya itu aja harapan Daeng gitu Ben. Iya. Oke. Teman-teman semua, tadi kita sudah dengar semua ininya dari Daeng, pengalaman-pengalaman Daeng. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi kita semua. Bahwasanya kesenian, dunia seni itu memang membutuhkan kerja keras, membutuhkan pengorbanan gitu ya. Dengan waktu yang rentangan, waktu yang cukup panjang itu
itu pasti akan menghasilkan sesuatu. Seperti yang sudah dihasilkan sama Daeng ya, bahwasanya dari tahun 90-an dia sudah masuk ke dunia tari yang di tahun ini. Tapi sebelum dari tahun 90-an pun Daeng sudah melakukan aktivitas keseniannya yang diawali dari SMKI Padang. Ya, semoga perbincangan kita sama Daeng ini memberikan apresiasi untuk kita semua, inspirasi untuk kita semua, untuk khususnya untuk dunia seni. Terima kasih untuk semuanya teman-teman yang telah menonton, dan jangan lupa subscribe dan like, share dan komen ya teman-teman ya. Karena dengan perhatian dari teman-teman semua, kita akan dapat mengembangkan terus channel ini dengan baik. Terima kasih. Dadah.